Jelang diselenggarakannya Piala Asia 2023, bakal menarik banyak perhatian dengan datangnya Shane Patinama di tubuh Timnas Indonesia, pemain sepak bola berdarah Belanda yang bakal membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Shane Patinama bisa bela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 usai melakukan sumpah menjadi WNI. Pemain kelahiran Belanda, Shane Patinama semakin dekat menjadi warga negara Indonesia. Menpora Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Shane Patinama telah disetujui Presiden Joko Widodo. Surat keputusan Presiden untuk penyerahan Shane Patinama telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Kepres pemberian kewarganegaraan RI untuk Shane Elianjay Patinama sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Selanjutnya yang penasaran akan mengikuti pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta, kata Zainuddin Amali. Berdasarkan keterangan Menpora Zainuddin Amali, proses naturalisasi Shane Patinama tinggal berhenti lagi. Lantas, apa proses selanjutnya yang harus dilakukan Shane Patinama agar bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Shane Patinama segera mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Setelah mendapat status menjadi WNI, Shane belum bisa langsung membela Timnas Indonesia. Shane Patinama harus melakukan perpindahan federasi menjadi PSSI agar bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Setelah semua proses tersebut selesai dilalui, Shane Patinama resmi bisa membela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Nantinya, Shane Patinama bakal bergabung dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sejauh ini, hanya Jordi Amat yang telah memulai debut pertamanya bersama Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Shane Patinama dan Sandy Walsh bakal melakukan debut membela Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Indonesia gagal memenuhi target lolos ke final atau juara Piala AFF 2022. Langkah pasukan Sintayong harus terhenti di babak semifinal. Ambisi Timnas Indonesia harus kandas di tangan Vietnam. Skuad Garuda takluk 0-2 secara agregat dari armada Park Hang-seo di 4 besar Piala AFF 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong ikut bertanggung jawab atas kegagalan skuad Garuda lolos ke partai puncak Piala AFF 2022. Apa saja kesalahan Sintayong sehingga Timnas Indonesia mentok di semifinal Piala AFF 2022? Sintayong gagal membawa Timnas Indonesia menang atas Thailand ketika bertindak sebagai tuan rumah di babak penyisihan grup A Piala AFF 2022. Ketika itu, Timnas Indonesia diimbangi 10 pemain Thailand 1-1. Skuad Garuda lebih dulu mencetak gol melalui tendangan penalti Mark Klok pada menit ke-50, sebelum dibalas oleh Sarachioyen menit ke-79. Ketidakmampuan membekap Thailand membuat Timnas Indonesia mengakhiri grup A Piala AFF sebagai runner-up dan harus berhadapan dengan Vietnam di babak semifinal. Jika Timnas Indonesia mampu mengatasi Thailand dan keluar sebagai juara grup A Piala AFF 2022, Fahrudin Arianto dan kawan-kawan akan melawan Malaysia yang kekuatannya masih berada di bawah Vietnam. Seperti apa yang dilihat, ini hampir sempurna, hampir menang. Para pemain bekerja keras, tetapi keberuntungan belum ada, imbuh Sintayong. Sintayong lebih memilih untuk bermain aman di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2023. Sintayong menggunakan pakem 3-4-2-1 dengan Marcelino Ferdinand dan Yakob Sayuri sebagai gelandang serang untuk menopang Dendi Sulistiawan sebagai striker tunggal. Pakem yang cenderung defensif itu membuat Timnas Indonesia tidak bisa membobol gawang Vietnam meski mencatatkan tendangan total 8, dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang lawan. Anehnya, Sintayong juga baru melakukan pergantian dengan memasukkan 3 pemain bertipikal menyerang yaitu Ilijah Spasojevic, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani pada menit ke-90, atau 1 menit sebelum bubaran. Pemain yang menjadi starting 11 bekerja keras. Jadi saya tidak melakukan pergantian.
Dalam pertandingan banyak yang terjadi di lapangan, ujar Shin Tae-yong. Rombongan Timnas Indonesia tiba di Jakarta pada Selasa, 10 Januari 2023, sore WIB usai dikalahkan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Rona tegar menghiasi wajah penggawa skuad Garuda setelah menginjakkan kaki di tanah air. Pemain dan staf pelatih Timnas Indonesia tiba di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa, 10 Januari 2023, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rombongan menggunakan bus yang mengantar mereka dari Bandara Soekarno-Hatta. Para pemain tampak lelah, namun tak ada ekspresi sedih dari sebagian besar pemain. Mereka terlihat tetap tegar meski baru pulang membawa kekalahan pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022, Senin, 9 Januari 2023. Beberapa pemain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Nadeo Argawinata menyapa awak media yang datang untuk meliput momen ketibaan Timnas Indonesia. Selamat sore, kata Egy kepada wartawan. Halo abang, semangat terus ya, ujar Witan menambahkan. Pemain dan staf pelatih langsung berkumpul di lobi hotel untuk dibagikan kamar masing-masing. Tak ada canda dan tawa, para pemain hanya saling berbincang satu sama lain. Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan awak media. Ia membagikan pengalaman perjalanan dari Vietnam menuju Indonesia. Perjalanan sangat melelahkan. Jauh juga transit dari Ho Chi Minh. Tapi bersyukur sudah sampai di Jakarta dengan selamat, ujar Nadeo. Kiper Bali United itu menyampaikan komentarnya setelah Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2022. Ia mengakui ada yang harus dievaluasi dari skuad Garuda. Ya, kita kalah dan harus berbenah, ucap Nadeo. Timnas Indonesia kalah dari Vietnam pada leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 di Maidin National Stadium, Hanoi, Senin, 9 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda takluk dengan skor 0-2. Dua gol Vietnam dalam pertandingan tersebut tercipta lewat brace Nguyen Tin Linh, masing-masing pada menit ketiga dan 47. Hasil minor ini membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke partai final Piala AFF 2022. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan kalah agregat 0-2 dari Vietnam. Pada leg pertama babak semifinal yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Januari 2023, Timnas Indonesia tak mampu mengalahkan Vietnam. Skuad Garuda hanya bisa menahan imbang Golden Star Warriors 0-0. Saat sesi jumpa pers usai laga leg kedua, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku menyesal dan meminta maaf karena tak bisa mengantarkan timnya ke final.